Halo, balik lagi di channel YouTube Hadi Albulaki. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu anak muda yang gerilya di bidang permotoran dan juga perkomunitasan ya. Sebut saja namanya Antonius Bonaparte. Oh bukan, Antonius Noel Timmerman. Kirain dia manusia waktu. Bisa dibilang. Boleh dipanggil siapa nih? Anton, Noel, Timmer. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol tentunya mengenai kehidupan beliau. Sisi lain pasti ada keunikan yang mungkin orang lain tidak tahu ya mengenai kehidupan Timmer ini. Anton lah. Anton. Tapi sebelumnya gimana kabarnya, Tan? Perasaan tiap hari ketemu. Baik kan? Ya. Ada fisik, ada hati, ada pikiran. Hati sama dompet sih. Oh, hati sama dompet. Tidak baik-baik saja. Mau donasi Nanti ada di bawah ini. Nah, kegiatan itu kan mengenai kegiatan di tengah pandemi seperti sekarang ini ngapain aja gitu? Kegiatan. Kalau mengenai kegiatan ya paling sekarang ini cuma kerja sih. Ya mungkin tempat kerjanya emang nggak usah disebutin lah ya. Nah, sampingannya paling ngedesain kayak gitu. Oh jadi hobi juga ngedesain? Ngedesain hobi. Itu ngedesain sejak umur atau sejak fase sekolah atau gimana? Pas masih sekolah. Pas masih kelas berapa tuh? Kelas 3 awal. Kelas 3 SMK. Masuk. SMK. SMK masuk. Berarti mendalami dunia desain itu baru berapa tahun berarti? Baru sih. Paling sekitar setahun setengahan lah, kurang setahun lebih. Setengah, tapi lumayan ya. Lumayan. Penghasilan dari desain itu sudah mungkin tidak bisa terhitungkan. Bisa 1 karung. Udah kebeli mobil sih sama apartemen. Siap. Nah, sisi lain dari kehidupan sekolah mungkin ya, terus kehidupan bekerja yang hari ini baru berapa minggu ya. Sebelumnya nih, kegiatan Anton dalam skala sosial ngapain aja? Ya paling sebelum bekerja tuh lebih fokus ke organisasi sih. Organisasinya apa tuh? Nah, organisasinya tuh RPM. RPM itu apa tuh? Nah, jadi dari awal ini. Nggak apa-apa. Jadi RPM tuh bisa dibilang organisasi kepemudaan, tapi bukan OKP sih. Jadi lebih ke gimana ya? Berarti bukan organisasi kepemudaan kalau bukan OKP. Organisasi deh. Organisasi aja. Terus? Nah, di situ Anton nginjek RPM tuh dari SMP kelas 1. Kelas 1 2 kali sih. Kelas 1 2 kali. Oh berarti ada fase di mana Anton nyaman di kelas 1 ya? Nyaman banget. Gurunya baik sih. Oh gurunya baik, jadi merasa ingin terus diajar sama guru itu ya? Saking baiknya. Terus lanjut. Nah, dari SMP kelas 1 di situ tuh Anton tuh awalnya cuma ikut-ikutan doang karena teman pada masuk. Terus di rumah nggak ada temen gitu. Akhirnya ketagihan. Bukan ketagihan sih, lebih ke nggak ada temen gitu. Nggak ada temen. Sedih ya. Menjadikan. Coba setelah itu ya, Dak. Terus lanjut. Nah di situ sempet nggak punya nggak ada temen gitu. Sepi lah hidupnya. Sepi. Jadi dari Anton ikut masuk ke RPM. Ikut masuk ya awalnya takut sih karena stigma masyarakat itu, kalau semisal
kayak katakanlah organisasi kayak gitu kan negatif gitu. Tapi ngumpul motor kayak gitu. Tapi ketika Anton masuk gimana? Ya jadi nggak apa ya, nggak kayak apa yang diomongin sama masyarakat gitu. Masyarakat banyak yang bilang kumpul-kumpul motor kayak gitu tuh kegiatannya tuh nggak bener, perang-perang terus atau mabok kayak gitu. Tapi pas udah masuk enggak gitu. Malah dari Anton pribadi ngerasain rangkulan yang bener-bener ngerangkul gitu, lebih dari teman-teman biasa kayak gitu. Menemukan keluarga lah ya istilahnya, nemuin kalau keluarga baru gitu. Di organisasi itu keluarga di organisasi. Terus Ton? Nah terus di situ berkepanjangan sih, nyampe kemarin baru lengser jadi ketua, pernah jadi ketua. Oh, pernah jadi ketua juga. Pernah, iya. Di RPM itu. Di RPM, iya. Berapa tahun tuh? Itu jadi ketua tuh 2 tahun. 2 tahun. Lama ya. Lumayan fasenya. Karena ada beberapa WKP yang masa jenjang kepengurusan itu 1 tahun. Berarti kehitungnya lama. Itu kelas berapa tuh? Pas Anton jadi ketua RPM. Itu tuh jadi awalnya Anton tuh ditunjuk jadi koordinator. Nah pas jadi koordinator nggak tahu gimana pandangan pengurus. Ya mungkin ya ini mah Anton kinerjanya naik gitu. Terus Anton dinaikin juga jabatannya jadi wakil. Cuma pas jadi kordi itu belum dilantik gitu. Terus naik ke wakil juga belum sempat dilantik. Nah terus ada partner Anton. Ya teman dari kecil itu mah. Jadi dia tuh jadi ketuanya, Anton jadi wakilnya. Nah terus pas mau pelantikan, beberapa bulan mau pelantikan, dia tuh ada kendala lah, jadi nggak bisa ikut pelantikan gitu. Nah akhirnya dia out dari RPM dan Anton mau nggak mau harus gantiin posisi dia gitu. Nah jadi kayak PLT lah ya. Istilahnya. Nah di situ itu lanjut jadi ketua. Nah sebetulnya masa jenjang kepengurusan ini berapa tahun? 2 tahun sih. 2 tahun. Berarti emang sudah ditakdirkan untuk memimpin RPM yang tahun. Mungkin luas jumlah anggotanya berapa tuh? Dari awal ngerintis itu tuh ada sekitar 8 orang. Nah terus kemarin pelengseran sekalian peresmian cabang baru yang di Babakan Cikau. Di situ tuh ada sekitar kurang lebih 50 lah. Kurang lebih. Lumayan lah ya. Lumayan banyak. Nah, pelajaran terbesar bagi Anton ketika dalam tanda kutip Anton ini kan berbeda agama dengan mayoritas. Gimana nih menghadapi sosialnya gitu dengan orang-orang yang mayoritasnya secara umum berbeda Muslim, dengan pribadinya. Nah, ya mungkin di sini belum pada tahu kalau Anton tuh Kristen ya. Dan kemarin pas ngejabat jadi ketua tuh bukan rata-rata sih, semua anggota tuh Muslim. Nah di situ ya dari Anton pribadi nggak mungkin ya ngarahin mereka supaya ikutin ajaran Anton gitu, agama Anton. Hei kalian, ikutlah bersamaku. Parah itu, langsung bubar RPM. Jadi ya mau nggak mau sebagai pemimpin juga harus bijaksana gitu, ambil keputusan. Jadi ya Anton menyesuaikan sama mereka gitu. Di situ berawal dari event nasional sih, tingkat nasional. Jadi 1 jam setelah kita dilantik jajaran kepengurusan tuh, kita ditelepon sama kepengurusan pusat buat ngurus event buka bersama se-Indonesia. Itu tuh 1 jam setelah dilantik. Di situ kita ambil dan di situ tuh ya bingung juga sih. Bingungnya jadi kenapa? Dari Anton kaget gitu awal ngejabat mimpin event yang tingkat nasional kayak gitu. Terus eventnya tuh kajian. Jadi bingung, bertolak belakang dengan agama gitu ya. Jadi bingungnya tuh siapa yang mesti jadi ketua pelaksana, sedangkan kita semua jajaran kepengurusan baru gitu, baru belajar. Ya di situ mau nggak mau terus kita diskusi juga sama member, sama kepengurusan gimana baiknya, dan akhirnya ya Anton jadi ketua pelaksana di acara kajian itu. Nah di situ berawal dari situ semakin bisa aja menyesuaikan sama member-member gitu. Jadi
bahkan dari member tuh kadang nganggap Anton tuh Islam gitu saking sering menyesuaikannya gitu. Ya kan member, saya juga awal-awalnya namanya Antonius tapi tidak lepas dari kalau ketemu seperti mayoritas lah ya teman-teman muslim gitu. Assalamualaikum, istighfar, astagfirullah. Sampai kemarin saya debat dengan Anton, istighfarlah dengan kepercayaanmu nak. Nah itu bagaimana Ton? Pertama kali Anton jadi ketua panitia, khususnya kajian yang harusnya itu dipimpin oleh teman-teman yang muslim ya. Ada pandangan lain nggak atau diskriminatif dari teman-teman di organisasi? Kalau dari teman-teman sih enggak, malah kalau misalkan dari mereka tuh nge-support aja asalkan ya benar gitu langkah-langkah Anton tuh gitu. Nah di situ sempat juga sih ngalamin hal konyol. Ini bukan di event kajian tapi di event anniversary di kakak di Monreker. Waktu itu pernah ada anniversary Monreker di Cirebon. Jadi di situ tuh Anton tuh perwakilan dari RPM Purwakarta datang ke Cirebon. Nah di sana Anton ngasih sambutan banyak. Ini teh masa yang datang. Anton maju ke depan. Ya awalnya bener assalamualaikum. Cuma pas penutupnya Anton malah ngomong waalaikumsalam. Gak ada yang ngejawab. Bingung ya kenapa. Asli bingung kenapa gitu. Terus ada temen yang ngevideoin. Ada temen yang ngevideoin. Terus pas dikasihin kan waktu itu punya pacar ya. Dikasih itu gagah nggak kata Anton. Gagah nggak kata Anton. Terus dia teh ketawa-ketawa. Anton nggak sadar ya apa kesalahannya gitu. Terus dia kasih tahu katanya penutupnya salah. Asli malu sih. Waalaikumsalam. Tapi nggak apa-apa pelajaran dan itu bisa kita ambil kita bisa petik bersama-sama poin yang memang hari ini yang Indonesia itu sudah tidak lagi memandang perbedaan agama ya. Kita udah bersatu padu menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia dengan asas Pancasilanya. Nah, ada cerita lain nggak mengenai pandangan gitu yang hari ini kan katakanlah Anton udah lengser di RPM dan pernah memimpin sebuah kajian, bukan memimpin sih, menjadi ketua pelaksana lah ya. Masih ada obrolan-obrolan lain nggak? Kayak Anton jadi contoh positif untuk organisasinya atau Anton mendapatkan reward dari orang tua gitu, gimana? Dari orang tua tuh sempet gak nyangka. Ya kan Anton Kristen, mama Islam, yang Kristen tuh di rumah kakek sama nenek doang. Adik juga Islam, papa tiri Islam. Mama Islam. Nah terus di situ mama tuh nggak nyangka gitu, kok bisa sih jadi ketua pelaksana di event kajian. Dan di situ tuh event kajiannya yang Anton buat pas jajaran kepengurusan Anton bukan 1-2 tapi sering lah, sering banget. Nah terus di situ tuh orang tua tuh nanya, kamu masuk Islam? Semuanya dari Anton karena malas debat jadi nggak dijawab sih. Langsung ke kamar mandi. Kenapa malas debat? Ya takutnya malah pengen dimasukin gitu. Karena memilih agama tuh emang susah sih. Kita harus bener-bener ngedalami dulu. Tapi Anton sejauh ini sudah mendalami masing-masing. Jadi gimana ya? Ingat ini sih kata-kata Deddy Corbuzier. Kita tuh lahir berhak memilih. Betul. Dan ketika kita lahir terus punya agama itu tuh bukan pilihan kita tapi pilihan orang tua kita. Betul. Dan kedepannya kita boleh milih mana nih agama yang mau kita peluk. Betul. Sampai akhir hayat ini. Betul. Kayak lagu. Menarik. Tepuk tangan lu Anton. Ya itu menarik karena kebanyakan emang seperti saya mungkin kalau dalam tanda kutip latar belakang kayak Anton itu entah hari ini Muslim atau Kristen ya, tapi kita punya hak untuk memilih. Kedepannya bagaimana, karena ya tadi memilih sebuah ajaran atau agama itu tidak semudah gitu. Dan mungkin ketika kita udah masuk juga kita amat sangat lalai menjalankan perintah dan juga apapun yang dianjurkan di dalam sebuah agama itu. Iya. Nah, gimana Anton kalau katakanlah
sekarang kan di keluarga ya, di keluarga juga sudah terdidik dari ibu seorang muslim gitu. Ada menemukan nggak tingkat perbedaan yang sangat tinggi itu, ataupun rasa saling menghargai yang sangat luar biasa yang Anton temuin gitu? Dari rasa saling menghargai dari dua agama itu ya emang bener-bener ada gitu. Nah kadang dari Anton tuh ya, kan Anton pergaulannya rata-rata teman-teman Anton tuh mayoritas Islam semua, sedangkan Anton Kristen. Nah jadi ketika nongkrong atau ketemu sama siapapun, misalnya ya hari ini Anton ketemu sama teman-teman yang agamanya Islam. Nah di situ tuh kadang ada perlakuan temen yang bikin apa ya, Anton ngedown gitu. Anton Kok gini sih? Kenapa bisa gini gitu? Nah jadi stay Anton teh di Kristen gitu. Nah terus ada juga yang bikin dari agama Anton yang bikin ngedown. Nah terus Anton lebih sering ngumpul sama agama Islam gitu. Jadi sama-sama ada ininya yang bikin ngedownnya gitu. Nah sekarang tuh lagi dipertimbangkan gimana baiknya ke depannya gitu. Ya kalau bicara agama kan, agama itu mengajarkan sebuah kasih sayang. Sebuah kasih sayang, apalagi kalau memang agama yang katakanlah saya anut hari ini adalah Muslim, itu memiliki sebuah ulas kasih yang sangat tinggi antar manusia, antara hewan, antara tumbuhan, bumi, semesta sekalipun. Pun dengan agama-agama yang lain mungkin sama ya. Nah, hari ini Anton melihat gitu. Kalau katakanlah kan kalau serumah pasti lebih dalam dong mendalami agama Islam gitu. Bagaimana nih perbedaannya gitu? Nah, kalau misalkan ke situ kebetulan mama beda rumah sih. Oh, beda rumah. Jadi nggak serumah gitu. Enggak. Jadi enggak, paling kalau misalkan ke rumah mama tuh ngelihat mama lagi sholat kayak gitu. Kalau adik jarang sih. Bandel. Seperti kakaknya. Buset. Kakaknya mah baik. Nah, Ton punya rencana apa ke depan? Rencana dalam hal apa nih? Dalam hidup. Kan katanya kamu punya masa depan. Saya menanyakan, kamu punya rencana apa ke depan? Rencana ya paling pengen ngembangin tentang ini sih, apa namanya? Kan Anton teh hobi ngedesain, hobi juga nulis. Cuma itu kurang dikembangin sih nulis mah. Jadi kurang. Masih minim banget gitu. Cuma sering ngerangkai kata gitu, di sini banyak curhatan. keluhan tapi nggak apa-apa, dari banyaknya sejarawan, dari banyaknya tokoh, dari banyaknya para pejuang nasional ataupun para ilmuwan, itu terlahir dari keterbatasan, Ton. Jadi keterbatasan itu diartikan bukan hanya keterbatasan fisik, bukan hanya keterbatasan ekonomi, tapi juga keterbatasan lingkungan, keterbatasan dia memikirkan sesuatu, ataupun dia mendapatkan batasan-batasan lainnya. Justru hal yang dibatasi oleh sesuatu itu, ngerasa nggak sih kita selalu ingin melampauinya? Nah, hari ini itu banyak sekali orang-orang sukses yang katakanlah lahir dari keresahan dirinya, gitu. Sejauh ini Anton punya apa namanya planning apa terdekat gitu? Planning terdekat sih pengen ngembangin tentang desain ya yang tadi. Nah terus di sisi lain juga pengen jadi penulis sih. Cuma yang sekarang lagi dijalanin. Jadi Anton Besari dong. Amin. Jadi Anton. Oh sih, kayak Dilan juga Anton teh. Tai. Tapi serius kayak Dilan. Pernah jadi ketua geng. Terus pernah punya cewek yang ngelarang banget di geng. Oh gitu. Oh jadi masalah percintaan pengen dibahas nih. Enggak usah deh. Nanti gagal move on anjir. Ini buat mantan Anton gagal move on katanya. Apa yang membuat Anton gagal move on? Tadi cucian masih ada ya. Itu teman-teman, jadi Anton ini adalah seseorang anak muda yang penuh energi, terus
memiliki daya mental yang kuat, memiliki imajinasi yang cukup tinggi, namun memang harus ada wadah-wadah yang siap menampung energinya gitu. Jadi saya pernah berstatement bahwa tidak ada anak bandel, tidak ada anak muda yang bandel di kehidupan ini. Anak bandel itu sebetulnya bukan bandel, tapi energi yang dia keluarkan belum menemukan wadah yang tepat. Bener. Tapi sejauh ini Anton udah menemukan wadah yang tepat belum? Wadah yang tepat paling dari kehidupan sehari-hari sih. Kehidupan Jadi, sehari-hari. Ya contoh kecilnya dari ini aja, dari apa namanya? Kan kemarin-kemarin tuh sempat hidup di organisasi di RPM. Nah di situ tuh bisa dibilang bingung Anton tuh mau nyalurin bakat Anton gitu, mau nyalurin apa ya kreativitas Anton kemana gitu, karena di sana tuh bisa dibilang masih dalam masa proses pembentukan bidang-bidangnya gitu. Oke. Jadi belum bisa disalurin gitu. Nah terus kesininya karena kemarin udah lengser, sempet tuh beberapa bulan nganggur gitu, diem terus di rumah. Nah di situ tuh diri sendiri aja yang ngejalaninnya gitu. Dan sekarang ya udah nemuin Kopel, mungkin di situ atau kedepannya ya mungkin bisa gitu Jadi ketua Kopel. Siapa tahu bisa bakat Anton disalurin di situ, bermanfaat buat Anton, buat teman-teman semua gitu, buat keluarga, buat negara, buat bangsa, buat Raja Jengkol. Jangan lupa. Oke, menarik teman-teman, banyak yang bisa kita petik dari obrolan atau kehidupan Anton, meskipun singkat, namun memiliki makna yang sangat luas jika kita ambil poinnya bahwa kehidupan tidak hanya hidup dalam satu ruangan saja ya, kita juga bisa hidup di tengah-tengah mayoritas dengan tetap menjadi prioritas banyak orang, bisa dikatakan seperti itu. Karena Anton sudah menunjukkan dirinya sebagai ketua, sebagai makhluk yang memiliki hak untuk berkarya, berekspresi, dan mudah-mudahan dia memiliki masa depan yang cerah. Amin. Seperti lampu ini, serap. Sebagai penutup, mungkin Anton punya kata-kata quotes yang memiliki energi kuat yang berpengaruh di kehidupan Anton. Silahkan. Ya mungkin khususnya buat anak muda ini mah sesuai apa yang Anton alami gitu. Di zaman sekarang ini kita nggak akan dihargai kalau misalkan nggak punya uang gitu. Ya Anton sendiri ngalamin gitu. Dan sekarang tuh sebisa mungkin kita sebagai anak muda ningkatin kerja kerasnya gitu. Apa aja yang ada di depan mata yang sekiranya bisa ngasilin duit halal, jalanin, jangan gengsi gitu. Dan kalau misalkan ada suatu wadah atau suatu temen yang nge-support banget buat kita bisa berkarya, jalanin, lawan rasa mager. Karena ya dari Anton sendiri pernah kehilangan rezeki karena mager. Jadi gendut. Seperti saya. Ini nih. Mager. Jadi gendut gini asalnya, dulu mah nggak gini guys. Udah amat guys. Ya gitu teman-teman. Jadi silahkan aplikasikan dalam kehidupan masing-masing, karena zaman sekarang bukan lagi zaman yang rebahan tapi tidak menghasilkan uang. Banyak kayak platform digital yang menghasilkan uang ya. Seperti yang mungkin kemarin TikTok, benar. Terus banyak lah aplikasi-aplikasi seperti itu ya. Terus kalau bisa dikatakan kan sekarang lagi musim-musimnya invest, trading dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, terima kasih Anton sudah berkenan ngobrol-ngobrol mengenai kehidupannya di channel YouTube saya. Karena saya punya segmen baru satu yang isi. Segmennya itu namanya Belajar Hidup. Jadi saya tidak memandang siapapun orang lawan bicara saya, baik secara strata sosialnya, ekonominya dan sebagainya. Tapi di dalam setiap kehidupan orang itu pasti memiliki pelajaran yang sangat besar, pengalaman yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Setiap orang punya cerita. Yo, terima kasih Anton. Sama-sama. Selamat malam dan sampai jumpa.